Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan yajri kullu amilin amalan salihan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi munira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah pada saat di dunia ini alam akhirat adalah sebuah cerita yang hanya dapat dipahami dengan nur keimanan, maka kelak pada saat kita telah berada di alam akhirat, alam yang hak, alam yang sebenar-benarnya,
maka alam dunia pada saat itu hanyalah sebuah cerita. Untuk itu marilah kita goreskan cerita-cerita indah nan mulia yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidak ada hal yang lebih indah dan mulia di dunia ini melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usaha kita untuk memantapkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara senantiasa menebarkan kebaikan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat ini kita masih berada pada bulan Sya'ban, di mana salah satu daripada hakikat bulan Sya'ban yaitu adalah untuk memperbanyak menebarkan kebaikan. Karena kebaikan pasti pula akan dibalas dengan kebaikan, bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda dan lebih baik daripada sebelumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita telah berbuat kebaikan dengan rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, maka ganjaran kebaikan pun akan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana yang telah dialami seorang sopir angkot yang sangat baik hati. Ketika sopir-sopir angkot lainnya saling menyalip berebut penumpangnya, ternyata ada seorang sopir angkot yang sangat baik hati. Tak jauh di depan angkot yang baik hati itu ada seorang ibu dan 3 orang anaknya yang berdiri di tepi jalan. Setiap angkot yang berhenti dan berbicara dengan si ibu langsung melaju kembali. Hal ini terus berulang-ulang berkali-kali. Saat sopir angkot yang baik itu berhenti di depan sang ibu, si ibu pun bertanya, "Wahai anak, apakah angkotmu lewat terminal bis?" Sopir yang baik itu menjawab, "Ya ibu." Si ibu tak segera naik, namun beliau berkata dengan lirih, "Tapi saya bersama dengan 3 orang anak-anak saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum sopir itu menjawab, "Tidak apa-apa ibu, naik saja." Si ibu pun masih tampak ragu. Sang sopir mengulangi dengan lembut perkataannya, "Ayo ibu, naik saja, tidak apa-apa." Di saat angkot lain berlomba-lomba mencari penumpang mengejar setorannya, sopir yang satu ini rela 4 kursi penumpangnya digratiskan begitu saja. Singkat cerita, sampailah di terminal bis yang dituju. 4 orang penumpang itu pun turun dan mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Namun ternyata di belakang ibu itu ada seorang penumpang pria turun dan memberikan sebuah amplop yang berisikan dengan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Belum sempat si sopir bertanya, pria itu berkata, "Ini untuk ongkos dan 4 orang, untuk ongkosku dan 4 orang penumpang tadi, dan sisanya gunakanlah untuk kebutuhan keluargamu. Terus jadilah orang yang baik," kata pria tersebut sambil memukul-mukul pundak sang sopir yang baik itu. Seorang ibu yang jujur, seorang sopir yang baik hati, seorang penumpang yang dermawan, mereka saling mendukung dalam berbuat kebaikan. Subhanallah, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Marilah kita terus berbuat baik, jangan berhenti dan jangan pernah merasa lelah untuk berbuat kebajikan. Tidak perlu harus kaya baru melakukan kebaikan. Selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah punya rencana yang terbaik dan indah pada waktunya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka berbuat kebaikan kita tidak harus mengeluarkan uang dan harta yang banyak. Siapapun bisa berbuat kebaikan. Salah satunya yaitu dengan cara memperbanyak mendoakan orang-orang lain. Karena mendoakan orang lain pada hakikatnya kita telah mendoakan diri kita sendiri. Sebagaimana telah diriwayatkan, seperti halnya ayahandanya tercinta seperti biasa, pada sepertiga malam terakhir
Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melaksanakan salat tahajud di rumah beliau. Beliau terkenal senantiasa menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa munajat yang begitu panjang, sehingga Imam Hasan bin Ali putranya sering mendengar munajat indah sang bunda. Suatu pagi ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Imam Hasan kecil pada saat itu bertanya, "Ya Ummi, dari tadi aku mendengarkan doa Ummi, tetapi tak ada satupun doa yang Ummi panjatkan untuk diri Ummi sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembutnya, "Wahai putraku, doakanlah dahulu tetangga-tetanggamu, doakanlah dahulu orang-orang yang dekat di sekitarmu. Karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan mereka, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orangnya termasuk dari sunnah hasanah yang telah diamalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan juga orang-orang yang soleh yang mengikuti mereka. Mereka senang dan bahagia jika melihat orang lain di sekitarnya, khususnya kaum muslimin yang mendapatkan kebaikan, sehingga mereka pun memasukkan doa untuk saudara-saudaranya dalam setiap doa mereka tatkala mereka mendoakan diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya memotivasi kita untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara dan orang lain, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat yang khusus bertugas untuk mengaminkan setiap doa seorang muslim untuk saudaranya. Sebagai balasannya, malaikat itu pun diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang berdoa tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya apabila salah seorang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan, maka para malaikat berkata, "Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan itu." Sudah pasti jemaah Jumat rahimakumullah, mendoakan orang lain dalam arti mendoakan kedua orang tua kita adalah yang paling utama dan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadzu minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Jadi banyak-banyaklah kita berdoa diam-diam untuk orang lain, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan orang di sekitar kita. Wabil khusus berdoalah untuk saudara-saudara kita sesama muslim yang teraniaya dan yang sedang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dan anak-anak keturunan kita agar menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mendoakan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mendoakan orang lain itu memang nampaknya adalah mudah untuk dilakukan, tetapi kebanyakan manusia merasa egois, merasa iri dan dengki, sehingga banyak manusia yang menderita penyakit, susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Inilah yang membuat mereka merasa berat untuk mendoakan orang lain. Padahal inilah, semakin banyak orang lain yang kita doakan, semakin banyak pula doa dan hajat kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu merasa senang untuk mendoakan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الظلم والنور وغفر لمن تاب واستغفر من جميع المعاصي والجور وتوعد لمن تغى وعصى بالنار ووعد لمن أطاعه بالجنة والحور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القهار السكور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنصور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا
محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الهداية من الله العزيز الغفور. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واستغفروه من الخطايا والفجور. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا كاشف البلاء ويا غافر الذنوب اكشف عنا البلاء يا ما لا يكشفه الغير، واغفر عنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول